Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Namirah, NIM B04219012. Di sini saya bersama rekan saya Via Al-Islamiyah NIM B04219014 dan Siti Aisyah NIM B04219033 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sejarah pengelolaan dan regulasi zakat di Indonesia. Sejarah pengelolaan zakat. Sejarah pengelolaan zakat di sini dibagi menjadi dua, yakni sejarah pengelolaan zakat di dunia Islam klasik dan sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Sejarah pengelolaan zakat di dunia Islam klasik pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, beliau pernah mengangkat beberapa sahabat yang diantaranya adalah Umar bin Khattab, Ibnu Qais Ubadah bin Samit, dan Mu'az bin Jabal sebagai amil zakat di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab dalam membina berbagai negeri untuk mengingatkan tentang kewajibannya membayar zakat yang diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan. Pada masa tersebut terdapat 5 jenis kekayaan yang diwajibkan zakat, diantaranya adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian, dan buah-buahan, rikas atau barang temuan. Dan selain 5 jenis harta wajib zakat tersebut, harta profesi dan jasa juga telah dikenakan wajib zakat pada masa Rasulullah. Dalam bidang pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, Rasulullah SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat yang terdiri dari katabah, hasabah, jubah, khazanah, dan qasamah. Selanjutnya adalah zakat pada masa sahabat. Pada periode Abu Bakar As-Siddiq, terdapat kendala dalam pengelolaan zakatnya, karena beberapa masyarakat pada masa itu menolak membayar zakat karena mereka meyakini bahwasanya zakat adalah pendapat personal Nabi Muhammad SAW, dan menurut golongan masyarakat tersebut, zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi. Kesalahan pemahaman inilah hanya terbatas di kalangan suku Arab Badui, dan suku Arab Badui ini menganggap pembayaran zakat ini sebagai hukuman atau beban yang merugikan. Pada periode Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi SAW, ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar radhiyallahu an adalah menghapus zakat bagi golongan mu'alaf, enggan memungut sebagian ush atau zakat tanaman karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj atau sewa tanah, menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Tindakan Umar menghapus zakat pada mu'alaf bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah. Pada periode Utsman bin Affan, pengelolaan zakat ini menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat al-amwal az-zahirah atau harta benda yang tampak seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan yang kedua zakat al-amwal al-batiniyah atau harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi seperti uang dan barang perniagaan. Barang kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk self-assessment. Pada periode Ali bin Abi Thalib, situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah beliau berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika Ali bin Abi Thalib bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim, ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik, 8 golongan yang menerima zakat. Harta kekayaannya wajib zakat pada masa Khalifah Ali sangat beragam. Jenis barang yang wajib zakat pada masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai zakat. Selanjutnya pada masa tabi'in. Pada masa ini
Pengelolaan zakat terekam dalam sejarah Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun. Khalifah Umar bin Abd al-Aziz adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat pada masanya. Sistem dan manajemen zakat ditangani dengan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat semakin beragam. Selanjutnya adalah sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Yang pertama ada pada masa kerajaan Islam, dan yang kedua masa kolonialisme, yang ketiga masa awal kemerdekaan, keempat masa Orde Baru, dan yang kelima masa reformasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makna pengelolaan zakat. Dirumuskan secara jelas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat yang bertujuan untuk menata pengelolaan zakat lebih baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Untuk melihat pengelolaan zakat yang baik pada lembaga amil zakat, maka kita dapat melihat dari fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan oleh lembaga amil zakat tersebut. Menurut Erni Trisnawati dan Kurniawan Saifullah, dalam 2015 fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan dan pengimplementasian atau directing, pengawasan dan pengendalian atau controlling. Selanjutnya yaitu tujuan Undang-Undang Zakat. Tujuan dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah untuk mendongkrak daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, infak, dan sodako di Indonesia. Karena itu, pengelolaan zakat harus dilembagakan atau formalisasi sesuai dengan syariat Islam dan harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menetapkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Yang kedua, meningkatkan fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup pengelolaan zakat di era modern. Manajemen pengelolaan zakat pada masa modern terbagi menjadi dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah proses pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat dilaksanakan melalui satu pintu atau satu lembaga resmi negara. Sedangkan desentralisasi adalah proses pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat yang dilaksanakan melalui pusat maupun komunitas zakat. Sistem tersebut diterapkan oleh negara seperti Pakistan melalui lembaga zakatnya yang bernama Central Zakat Fund atau CZF dan negara-negara lainnya.
Selain itu, Indonesia sendiri adalah negara yang menerapkan sistem desentralisasi pengelolaan zakat yang ditandai oleh beragamnya lembaga dan komunitas pengelola zakat, mulai dari milik pemerintah hingga swasta. Pada zaman modern, jenis harta wajib zakat menjadi lebih luas, yakni diantaranya terdiri dari zakat fitrah, zakat mal, zakat pendapatan atau zakat profesi, zakat saham dan obligasi, hingga zakat properti. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk organisasi atau lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang lembaga pengelolaan zakat yang telah diakui oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Yang pertama, Badan Amil Zakat atau BAS merupakan salah satu lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAS dibentuk sesuai tingkat wilayah pemerintah, yaitu BAS tingkat nasional, BAS tingkat provinsi, BAS tingkat kabupaten atau kota, dan BAS tingkat kecamatan. BAS yang bisa kita kenal dengan sebutan BASNAS atau Badan Amil Zakat Nasional yang dilakukan secara nasional. Keanggotaan BASNAS terdiri atas 11 orang anggota, yakni 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Yang kedua yaitu Lembaga Amil Zakat atau LAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama. Berikut pengelompokan LAS, yakni diantaranya yang pertama, LAS yang berbasis masjid. LAS yang didirikan dengan basis masjid seperti LAS Al-Azhar Peduli atau Masjid Al-Azhar, dan LAS DPU-DT atau Masjid Darut Tauhid. Umumnya pendirian LAS ini digunakan untuk mempercepat pengelolaan zakat dan mempermudah masyarakat dalam melakukan zakat tanpa harus menyerahkannya pada pusat pengelola zakat. Kemudian yang kedua yaitu LAS yang berbasis organisasi massa atau ormas. LAS pada kelompok ini biasanya terdiri dari Lazisnu atau Ormas Nahdlatul Ulama dan Lazismu atau Ormas Muhammadiyah. Umumnya LAS ini didirikan dalam rangka menjadi media untuk meningkatkan peran organisasi massa di kalangan masyarakat luas. Kemudian yang ketiga yaitu LAS berbasis sebagai organisasi pengumpul zakat atau OPZ. LAS ini didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengelola zakat yang terdiri dari LAS Rumah Zakat Indonesia, LAS Dompet Duafa, dan LAS Rumah Yatim Ar-Rahman. Tidak hanya itu saja, dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang dan maju, pemerintah telah melakukan kontribusi kepada pihak perbankan atau OJK guna ikut berpartisipasi dalam mengelola dan melayani zakat secara offline atau datang langsung di tempat cabang perbankan atau pusat perbankan syariah maupun secara online melalui aplikasi perbankan atau aplikasi zakat seperti aplikasi BASNAS, aplikasi kitabisa.com, aplikasi Rumah Zakat, aplikasi Dana, aplikasi layanan syariah, dan masih banyak lainnya. Berikut bank zakat yang berkontribusi dalam pengelola zakat yakni terdiri dari Bank Syariah Indonesia atau BSI, kemudian BRI Syariah, Dana Syariah, Bank Muamalah atau Baitul Muamalah, kemudian BTN Syariah, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah regulasi zakat di Indonesia. Regulasi merupakan konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Selanjutnya ada regulasi zakat di Indonesia. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda, pemerintah mengeluarkan Wetboek nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893. Yang kedua, 6 Februari 1905 dikeluarkan Wetboek nomor 6200 tentang pelarangan pegawai dan pribumi membantu pelaksanaan zakat. Yang ketiga, pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Yang keempat, pada tahun 1967, pemerintah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan pada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Yang kelima,
pada tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis terorganisasi untuk meningkatkan pembinaan terhadap basis. Tahun 1991, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan keputusan bersama nomor 29 dan 47 tentang pembinaan basis. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional, satu lembaga pengelola ZIS dan forum zakat yang dibuka Presiden Habibie. Yang ketujuh, setelah diberlakukan UU, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Demikian penjelasan tentang sejarah pengelolaan dan regulasi zakat di Indonesia dari kelompok 5. Sedikit ilmu yang dapat kami sampaikan semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Kami sebagai penyampai materi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam perkataan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.